Pak Edi Sumantri selaku Kepala BPKD, Pak ya. Bapak kenal dengan seseorang yang bernama Sudrajat Kuswata? Kenal. Anak buah Bapak ya? Ya. Tadi sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Terkait dengan surat yang diajukan oleh Perumda Saranajaya kepada Kepala BPKD ya, ada di BAP Bapak juga terlampir. Contohnya ini Pak ya, surat tanggal 4 Maret 2019 perihal permohonan pencairan pemenuhan PMD sebesar 900 miliar. Nah, yang kami tanyakan Pak dalam surat ini di poin 3, setelah pencairan PMD tersebut di atas, maka modal dasar Perumda Pembangunan Saranajaya menjadi 2.900 miliar. Ya. Ini maksudnya apa Pak? Jadi setiap BWD termasuk BPSD itu ada perda terkait dengan modal dasar dan juga ada terkait dengan modal yang disetor. Jadi modal dasarnya memang bukan kami menyusun, setahu saya itu adalah sebesar 2 triliun, lalu diperbarui dengan perda berikutnya di tahun mungkin 2019 menjadi 10 triliun. Kemudian Perumda Saranajaya mendapat alokasi PMD sebesar 900 miliar. Dari BPKD ditransfer ke Saranajaya. Apakah ini namanya tadi modal disetor? Iya, modal yang dinyatakan modal. Namanya dinyatakan modal. Ya, modal yang ditambahkan. Iya. Dari kuota Saranajaya tadi 10 triliun Pak ya, sesuai perdanya. Ya. Nah, kemudian Pak, PMD yang diserahkan atau dibagikan tadi kepada Saranajaya, dari mana sumber uangnya? APBD Pak. Ya, bisa lebih detail Pak. Apakah juga dari PAD? Betul dari PAD. Apakah juga ini dari PAD yang disetorkan oleh Saranajaya sebagai dividen? Saranajaya memang menyetorkan dividen. Jadi APBD itu sumbernya PAD dan dana perimbangan. Dan perimbangan. Saya boleh tambahkan sedikit. PAD itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah pajak daerah. Yang kedua retribusi daerah. Yang ketiga laba usaha daerah. Dan yang keempat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah di poin 3 ini laba usaha daerah juga merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Oke. Baik. Laba usaha daerah itu dividen ya. Ya. Nah, nanti kami perlihatkan ke Bapak, kami ada laporan tahunan annual report 2019 Perumda Saranajaya. Di sini ada disebutkan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 24,6 miliar. Ini masuk ke BPKD, ke kas daerah. Boleh saya lihat data ya? Nanti, kalau lihat nanti. Ya. Ya, seperti itu maksudnya Pak. Ya, besarannya saya punya data, tapi memang kalau memang sudah ditetapkan dalam APBD berapa dividen yang disetorkan selama ini Saranajaya menyetorkan. Ya, baik. Nah, kemudian Pak, PMD tadi digunakan Saranajaya sebagai modal usaha, ya kan, untuk membeli tanah seperti itu dalam konteks perkara ini. Nah, pertanyaan kami terkait dengan modal usaha yang digunakan oleh Saranajaya tadi, ya kan? Kemudian Saranajaya mengalami kerugian. Apakah serta-merta Pemda DKI juga mengalami kerugian? Tadi saya sampaikan bahwa penyertaan modal adalah pengelolaan PMD yang dipisahkan. Ya. Sedangkan Saranajaya manajemen keuangan juga terpisah. Ya. Nah, kami perlu pembedaan Pak. Apakah suntikan modal PMD ini tadi itu termasuk investasi dari Pemda DKI? Betul. Jadi berdasarkan Permenda PP atau Permenda 54, investasi itu ada 3 hal. Yang pertama penyertaan modal, yang kedua hibah, yang ketiga pinjaman. Oke. Berarti ini termasuk PMD, penyertaan modal daerah. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi mekanismenya APBD. Dalam APBD ada PMD. Apakah
pelaksanaan Perda APBD DKI tahun anggaran 2019 sudah diaudit oleh BPK. Sudah. Bagaimana hasil auditnya, Pak? Opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Apakah dalam proses audit PMD ini juga diperiksa oleh BPK? diperiksa? Apakah ada permasalahan saat itu? Secara betul saya tidak memahami atau tidak tahu permasalahan. Tetapi yang pasti BUMD, seluruh BUMD dilakukan audit oleh BPK. Ya. Dan hasil akhirnya adalah opini. Ya. Artinya proses penggunaan PMD gitu Pak ya, diaudit oleh BPK. Ya. WTP. Ya. Nah, kemudian dalam proses penyalurannya, tadi kan anggarannya Pak, ya kan? Ini penyaluran PMD kepada BUMD. Apakah pernah ada temuan oleh BPK? Secara betul saya tidak melihat atau tidak tahu. Ya. Di audit pelaksananya oleh inspektorat. Inspektorat yang memahami terkait dengan hasil audit BPK. Ya. BPKD hanya mencatat laporan keuangan menjadi bentuk laporan keuangan atau LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. LKPD. LKPD. Tahun anggaran 2019. Iya. Kami ada dokumennya Pak. Ya. 1276 halaman. Audited. Ya. Itu diaudit oleh siapa Pak? BPK. Oke. Nah, kemudian Pak, LPKD tadi Pak ya? Laporan LKPD. LKPD. Apakah ini juga disampaikan ke DPRD? Sudah. Yang menyampaikan itu justru dari BPK langsung. Pada saat sidang paripurna. Oh, BPK yang menyampaikan Ya, ke. pada saat paripurna terkait dengan penyampaian opini, maka hasil audit itu disampaikan kepada DPRD dan disampaikan opininya apa saat itu di ruang paripurna DPRD. Setelah itu terbit perda pertanggungjawaban. Ya, setelah itu disusunlah LKPD, laporan Ya. pertanggungjawaban saudara. Ada perdanya sendiri juga. Ya, ada perdanya. Ada perda. Artinya DPRD pun sudah menerima. Sudah betul. Nah, kemudian Pak, PMD dalam tahun anggaran 2019, apakah harus dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran yang sama? Di pertanggungjawaban di tahun anggaran berikutnya setelah hasil audit. Ya, terkait penggunaannya. Ya. Ya, baik. Maka masuklah tadi ada laporan triwulanan Pak ya. Ya. Laporan triwulan, laporan monitoring penyerapan Ya. yang disampaikan oleh Saranajaya kepada Kepala BPKD. Itu rutin Pak, Rutin. setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Bapak terima. Terima. Apakah terhadap laporan-laporan dari Saranajaya ini BPKD dan melakukan evaluasi? Tidak. Oke. Jadi sifatnya hanya menerima, Terima. tidak ada follow up seperti apa? Tidak. Boleh sedikit tambahan Pak? Kalau kita melihat tupoksi SOTK masing-masing SKPD atau masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah, itu melekat di tupoksinya BPBMD, melakukan monitoring dan evaluasi, Ya. tidak melekat di tupoksinya BPK. Ya, jadi sifatnya hanya melaporkan seperti Ya. itu. Baik. Nah, kemudian tadi terkait dengan tanggung jawab mutlak Ya. BUMD. Ya kan, kami juga lihat di setiap lembar permohonan ini ada ditandatangani oleh Direktur Utama Perumda Saranajaya. Seperti itu Pak ya. Nah, kami mau penegasan Pak. Apakah kenapa perlu ada surat tanggung jawab mutlak seperti ini dari Dirut Saranajaya? Ya, jadi bukan terhadap tindakan negara saja. Setiap pengeluaran anggaran, baik OPD maupun seluruh BUMD, maka harus disertakan surat pertanggung jawab mutlak. Ya. Artinya setelah uang itu PMD itu sampai di Perumda Saranajaya, tidak ada lagi tanggung jawab Pemda DKI terhadap uang itu. Ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai penggunaannya, maka tanggung jawabnya adalah di direksi atau direktur utama yang bersangkutan. Putus berarti Pak ya setelah diserahkan PMD itu ya? Ya, dari segala pengeluaran daerah yang dipisahkan. Ya, dipisahkan tadi. Baik. Nah, kemudian terhadap PMD yang tadi tidak diserap atau tidak terrealisasi, Ya. apakah dikembalikan ke BPKD? Kan uangnya belum disetorkan, belum keluar.
Jadi dari 42,8 triliun Ya. baru keluar 22,50. Iya. Kenapa tidak disampaikan semua? Karena saat itu kondisi uangnya tidak ada. Jadi memang uangnya belum disampaikan, jadi tidak keluar pembalian. Baik. Uangnya belum diserahkan. Belum bulat semuanya gitu. Belum. Sesuai SK Gubernur tadi Pak ya? Iya, yang belum bulat tapi penyampaiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan. SK 405 dan 1684. Betul. Ya. Nah, kemudian Pak, terkait tadi penyerapan, realisasi dan sebagainya, itu mutlak tadi tidak ada lagi urusan Pemda DKI. Sepenuhnya dikelola oleh BUMD tadi. BUMD. Ya. Bukan Pemprov DKI, artinya BPKD dalam hal ini. Ya, BPKD. Iya. Baik. Nah, kemudian kami mau mengkonfirmasi keterangan Pak Sudrajat tadi, 5 kali Pak pencairan ke Perumda Saranajaya. 5 kali. Apakah seluruhnya telah memenuhi syarat untuk dicairkan? Ada syarat administrasi keuangan memenuhi. Ya, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Baik. Ya, untuk Pak Edi cukup ya. Makasih Pak Edi. Bu Lucy, sedikit aja, hanya mengkonfirmasi aja. Karena pada saat itu Ibu kepala bidang. Ya. Sama dengan Pak Sudrajat itu tadi. Pak Sudrajat pada saat itu kepala Subaya. Ya, baik. Nah, proses itu kan melalui Ibu ya. Betul. Ya, pengajuan sampai keluar SP2D, SPM. Kami hanya sampai menyusun cashbook, kemudian melihat secara kelembagaan dokumen pencairannya yang tadi disampaikan. Setelah itu kami berkontak dinas kepada Pak Kepala Badan untuk memohon diberikan SPP. Ya. Di BAP Ibu sebutkan layak dari seluruh aspek. Apa maksudnya? Proses itu. Ya, maksudnya apakah saat itu dokumen-dokumen itu memang sudah sesuai? Lengkap ya? Ya, 5 kali pencairan itu Bu ya? Baik. Nah, Ibu mengetahui kondisi keuangan kas daerah? Pada waktu itu rapat dengan perbendaharaan dan juga ada surat dari perbendaharaan memang kondisi keuangannya tidak DKI belum, dan tentu saja karena di perbendaharaan di BPKI juga ada bidang perbendaharaan, kita yang mengetahui berapa uang yang masuk dan berapa uang yang akan belanja yang akan dikeluarkan, sehingga itu yang kita koordinasikan dengan bidang-bidang terkait. Ya, berarti kan mengetahui itu BPKD. Nah, selain BPKD, apakah ada pihak lain yang mengetahui posisi PMD saat itu? Ada berapa yang akan dicairkan gitu? Hanya BPKD. Itu tidak disampaikan kepada pihak luar? Tidak ya? Baik. Nah, kemudian apa dasar yang menentukan kepada BUMD mana yang duluan akan dicairkan? Berdasarkan permohonan. Ya, siapa duluan mengajukan permohonan? Baik. Kemudian dalam proses itu apakah berlangsung normal? Apa ada intervensi Bu dari pihak-pihak luar seperti DPRD DKI begitu? Normal ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Lucy. Cukup. Lanjut, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Sudrajat Kuswata, masih semangat Pak ya? Karena kami yang terakhir, kami juga tidak banyak Pak, sedikit saja. Tadi Pak Sudrajat sudah menerangkan tentang proses dan mekanisme di BPKD ya, sesuai dengan tupoksi Bapak selaku kuasa bendahara umum ya, kuasa bendahara umum. Jadi Bapak yang mengelola keuangan Pemda DKI seperti itu Pak ya. Ya. Apakah keuangan di Pemda DKI yang Bapak kelola itu juga termasuk pendapatan? Ya. Tadi kan Bapak cerita, Bapak sudah di tingkat akhir nih, SPM, SP2D.
SPM, uang keluar. Yang kami tanya, menyambung keterangan Pak Michael tadi, pada saat mana atau kapan Pemda DKI mendapatkan PAD yang berupa dividen dari Saranajaya? Kalau ininya saya kurang tahu Pak, tapi saya kewajiban tahun dividen memang ada. Kemungkinan besar apakah itu ada MOU-nya barangkali Pak? Ya, yang jelas Pak. Ada MOU-nya perjanjian kerjasamanya barangkali Pak. Itu tertuang Pak. Ya. Nah, kalau gitu pertanyaan kami, PMD ini ada dalam APBD DKI. Masuk ke APBD DKI. Tahun anggaran 2019. Ya kan? Yang khusus ini aja Pak ya. Dari mana sumber uangnya? Uang masuk Pak. Ya. PMD tadi Pak. Ya. Ya. Diperdapatkan. Ya. Apakah juga termasuk dari PAD Menjadi PAD. yang tadi masuk? Ya. Ya. Apakah itu artinya PMD yang Bapak kelola di setiap tahun anggaran itu juga berasal dari dividen yang masuk dari Pemda Saranajaya? Ya. Diputar seperti itu? Ya. Untuk belanja. Ya, kan tadi uang masuk, uang keluar kan? Ada belanja, ada pendapatan. Ya. Baik. Sepengetahuan saksi di tahun anggaran 2019 berapa PAD dari Saranajaya? Aduh, saya Nggak hafal ya, nggak ada Pak. tapi ada. Ada. Ya. Apakah kemudian PMD yang diberikan kepada Saranajaya itu tadi dikembalikan dalam bentuk dividen tadi ke dalam PAD? Ya. Ya. Berarti PMD sebagai modal usaha dijadikan usaha, kemudian ada laba. Ya. Nyambung keterangan Pak Michael tadi, sis ya. Baik. Nah, dalam posisi keuangan seperti itu Pak, setiap ada dividen masuk dari Saranajaya, apakah ini menambah keuntungan bagi Pemda DKI? Menambah pendapatan. Pendapatan. Kalau Pemprov atau pemerintah tidak dalam tidak mencari laba. Ya, Pemprov tidak mencari laba ya. Perumda juga Pak ya. Perumda itu lebih ke sosial seperti itu Pak ya. Kalau Perumda. Ya, baik. Ya. Nah, kembali kepada tupoksi Pak Sudrajat tadi. Bapak tinggal mencairkan nih 5 kali mencairkan untuk Saranajaya, gitu Pak ya. Dalam 5 kali proses pencairan itu, ya sepengetahuan saksi, apakah seluruh proses berkas administrasinya telah memenuhi prosedur dan persyaratan? Sudah ya, clear. Makanya cair. Nah, kemudian Bapak yang paling mengetahui kondisi posisi keuangan waktu itu yang akan dijadikan PMD, begitu ya. Nah, kemudian apa dasar BPKD menentukan BUMD mana yang duluan dicairkan? Izin Pak, itu mungkin porsinya pimpinan Pak. Ya? Porsinya pimpinan. Oh, oke. Kan tadi kita dengar ada Jack Pro ya, Ya. ada PDAM, Ya. ada Saranajaya. Tiga-tiga mau mengajukan PMD. Nanti di APD Pak. Bukan, sudah ya kan ke BPKD kan ada nih permohonan pencairan misalnya. Misalnya ada surat nih Pak dari Saranajaya tanggal 4 Maret 2019. Permohonan pencairan misalnya seperti itu kan, satu berkas nih. Ada juga masuk dari PDAM. Ada juga dari Jack Pro. Begitu kan? Ya, kalau itu saya tidak mendapat bukti saya Pak. Oh, oke. Baik. Nah kemudian selama proses Pak Sudrajat mencairkan 5 kali kepada Saranajaya tadi, apakah Bapak pernah diintervensi atau dipengaruhi oleh pimpinan Bapak di BPKD? Tidak. Tidak ada. Di pimpinan DPRD? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti normal aja seperti setiap tahunnya seperti itu Pak ya. Baik.
Nah, kemudian Pak, posisi PMD, ya, alokasi PMD yang ada di BPKD itu kan Bapak ketahui, gitu Pak ya. Apakah Bapak pernah memberikan informasi itu pada pihak luar? Saya tidak berhubungan dengan saya tidak berhubungan dengan PD ya Pak. Ya. Tidak seperti saya sana, Pak. Oh, tidak ada memberitahu ke. Saya berhubungan dengan BPKD. Jadi SPM itu sumbernya dari orang yang menandatangani kepala BPKD, kepala BPKD sebagai BPKD Pak. Ya. Nah ya, setelah ditandatangani SPM itu diantar oleh saudara ke saya. Ya. Dan perlu. Nah itu proses pencairan SP2D Pak. Ya. SPM menjadi SP2D itu Pak. Ya, SPM menjadi SP2D. Baru transfer. Ke rekening penerima. Ya, baik. Nah, tadi seluruh persyaratan itu disampaikan oleh Perumda Saranajaya, satu bundel seperti ini Pak ya. Ya. Bapak pernah membaca melihatnya? Kalau disampaikannya tidak langsung ke saya Pak. Betul. Ke pimpinan saya. Ya. Nanti pimpinan saya mendisposisi ke bidang mana posisi gitu Pak. Ya. Nah, yang kami tanyakan Pak dari surat ini, dari setiap surat permohonan pencairan PMD oleh Perumda Saranajaya, ada poin 3 disebutkan di sini Pak. Setelah pencairan PMD tersebut di atas, maka modal dasar Perumda Pembangunan Saranajaya menjadi 2,9 triliun. Bapak paham maksudnya ini? Tidak. Tidak ya. Baik. Nanti saya ke pimpinan barangkali Pak ya. Terima kasih Pak Sudrajat. Pak Michael? Ya, sedikit aja ya Pak. Sebagai kepala inspektorat saat itu di 2019 Pak ya, apakah inspektorat juga melakukan audit terhadap laporan keuangan BUMD? Tidak. Oh tidak ya, audit internal seperti itu? Laporan keuangan itu diperiksanya oleh kantor akuntan publik. Ya, kantor akuntan publik. Ya. Setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik, dilaporkan kepada inspektorat? Tidak Pak. Tidak, masing-masing berarti. Masing-masing Oh. Pak. Karena sebetulnya di Saranajaya sendiri ada yang namanya Satuan Pengawas Internal. Dewan pengawas. Satuan Lain. Pengawas Internal itu adanya langsung di bawah direktur utama, jadi kegiatan operasional yang melakukan pengawasan di sana Pak. SPI-nya Saranajaya. Baik. Selama Bapak menjadi kepala inspektorat di tahun 2019, apakah Bapak pernah mendengar atau mengalami adanya permasalahan terhadap penggunaan PMD oleh Perumda Saranajaya? Saya nggak pernah mendengar. Clear ya berarti. Baik. Kemudian oke, berarti laporan keuangan Saranajaya diaudit oleh kantor akuntan publik tadi Pak ya. Baik. Bukan BPK atau BPKP. BPK bisa Pak, tapi saya nggak tahu tahun 2019 apakah BPK masuk meriksa laporan keuangannya Saranajaya. Oke, baik. Ya cukup Pak Michael, itu aja sebagai kepala inspektorat tadi ya. Baik. Sekarang Pak Haji Minan. Ya Pak. Ya. Satu aja mic-nya Pak. Ya. Semangat ya Pak Haji. Nah, Pak Haji dari tahun 92 ini jualan tanah. siap. Hampir 30 tahun ini. Siap. Sudah banyak ini jual. Banyak Pak. Banyak ya. Baik. Nah, di BAP saksi ada ya, di BAP Pak Haji ada menjelaskan tentang tanah muncul. Kita fokus di situ Pak Haji. Ya. Kapan Pak Haji pertama kali tahu tanah muncul itu mau dijual? 2017. Ya. Dan tahu juga siapa pemilik tanah itu, tahu saat itu? Tahu. Ya. Nah, kemudian selama Pak Haji menawarkan tanah muncul itu kepada para calon pembeli, apakah Pak Haji mengalami kendala saat itu? Saya tidak menawarkan Pak. Saya hanya
menunjukkan, memberitahukan bahwa tanah itu dijual, mau dijual maksudnya. Oh, hanya sebatas itu. Iya. Oke. Kepada calon pembeli tadi gitu ya. Ya. Baik. Nah, kemudian Pak Haji menawarkan kepada Pak Anton, memberitahukan pada Pak Anton. Oke. Nah, selain Pak Haji menawarkan tanah kepada orang per orang, apakah Pak Haji juga menawarkan tanah secara langsung kepada Saranajaya? Enggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Baik. Nah, kemudian Pak Haji dengan Anton tadi, dengan Pak Anton ke gereja, kemudian katedral tadi ya. Iya. Oke. Ada Pak Tommy juga. Enggak. Oh, berdua dengan Pak Anton. Iya. Oke. Kemudian Pak Anton bertemu dengan Pak Aan. Betul. Pak Haji tidak ikut pertemuan itu. Ada di situ di luar saya. Oh, Pak Haji di luar ya. Baik. Nah, kemudian pada saat itu pertama kali Pak Haji menawarkan tanah Munjul itu, apakah Pak Haji telah memegang kopi sertifikatnya? Tidak pernah. Saat itu tidak. Tidak. Tapi Pak Haji bisa tahu batas-batasnya. Kalau batas saya tahu. Oh, batas-batas tahu. Tahu. Oke. Ya. Status alas hak tanah itu? Tidak tahu persis. Ada SAGB, ada GIRIK begitu? Informasinya begitu, tapi secara itu tidak pernah. Oke. Ya. Nah, tadi sudah ditanyakan rekan-rekan saya juga dan penuntut umum ya. Ini terkait dengan survei, Pak Haji. Survei yang dilakukan tanggal 6 Maret 2019. Mungkin tanggalnya Pak Haji lupa, tapi di sekitar bulan Maret. Ya. Saya fokus pada peristiwanya saja. Apakah pada saat itu Pak Haji ikut melakukan survei? Survei pertama saya dengan Pak Anton. Ya. Survei kedua saya dengan Pak Anton dan Mas Tommy. Ada Pak Yadi Robi. Enggak ada waktu. Yang Maret, Pak? Yang ketiga. Ya. Ya, ada. Ketiga. Ya, bulan Maret. Ada Pak Indra dari Saranajaya. Nggak tahu. Yang saya kenal Mas Robi doang. Baik. Mas Ed. Ya. Nah, pada saat survei dilakukan, apakah Bapak menjelaskan atau menerangkan kepada mereka yang datang ini tentang kondisi tanah? Secara fisik saya perlihatkan tanahnya. Ya. Kemudian termasuk batas-batasnya. Ya. Apakah kondisi jalan utama bisa dilalui kendaraan? Siap. Ya. Terus terdapat jalan mengelilingi lahan dengan lebar kurang lebih 6 meter. Memang lahan itu dikelilingi jalan, Pak. Keliling jalan. Kemudian apakah di daerah itu lokasi yang bebas banjir? Siap. Kami mau menunjukkan dokumen bukti yang kami punya, Pak. Apakah Bapak bertanda tangan dalam berita acara survei tersebut? Saya lupa, setahu saya enggak. Nah, kami tunjukkan ke depan, Yang Mulia. Ya. Oh, nanti ya, mungkin penuntut umum juga punya. Kami hanya fokus pada peristiwa itu, survei terjadi itu, Yang Mulia. Betul ya, Pak Haji? Betul. Ya. Surveinya terjadi saat itu. Ya. Ya. Nah, kemudian selain tanah Munjul, apakah Pak Haji pernah menawarkan lokasi lain kepada Pak Anton? Pernah. Ya. Di mana aja itu, Pak Haji? Di Ciracas. Di Ciracas, terus Di Kelapa Dua Wetan. di mana? Kelapa Dua Wetan. Oh, Kelapa Dua Wetan. Masih di Jakarta Timur semua. Timur. Baik. Ada tidak lanjut dari Pak Anton saat itu? Tidak ada. Apakah saat itu Pak Haji mengetahui kalau Pak Anton ini pegawai dari PT Adonara? Tidak. Taunya orang per orang. Siap. Oke. Nah, terakhir Pak Haji sudah dapat komisi dari proses jual beli tanah Munjul ini? Kan belum terlaksana, Pak. Belum terjadi, teraktif. Oh, belum selesai. Belum. Ya. Tapi sudah ditagih waktu itu ke Pak Anton. Bukan ditagih, saya nanya aja kapan realisasinya. Seperti itu. Oke.
Terus dijawab apa dengan Pak Anton? Belum itu. Oh, belum selesai transaksinya. Betul. Baik. Ya, terima kasih Pak Haji. Terakhir Pak Anton ya. Manajer operasional PT Adonara Propertindo. Ya, Pak Anton. Sebagai manajer operasional di PT Adonara Propertindo, kepada siapa Pak Anton melaporkan dan bertanggung jawab? Pak Tommy. Saat itu Pak Anton pindah dari PT Aldira ke PT Adonara. Apakah sudah Pak Anton tahu saat itu Pak Tommy adalah direktur Adonara Propertindo? Tahu ya, di tahun 2017 itu ya. Baik. Nah, kemudian selain tanah yang berlokasi di Munjul, apakah Pak Anton atau PT Adonara juga pernah menawarkan lokasi tanah yang lain kepada Saranajaya? Saya bukan ke Pak Tommy, Pak. Ada beberapa lokasi. Ada beberapa lokasi ya. Jadi tidak fokus hanya tanah Munjul ini saja. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan Pak Haji Minan, saksi mendapat informasi soal tanah Munjul ini dari Pak Haji Minan, gitu ya. Nah, apa yang saudara dapat informasi saat itu soal tanah Munjul ini? Informasinya ya ada lahan strategis dengan masyarakat yang saya minta di lokasi Munjul itu. Oke. Apakah sudah tahu sertifikat kepemilikan atas tanah itu waktu itu? Belum tahu saya itu. Belum tahu ya. Baik. Nah, kemudian tadi bareng sama-sama Pak Haji ke gereja katedral. Ya. Itu bagaimana prosesnya bertemu dengan pihak pemilik tanah? Ini saat itu dengan Pak Tommy, Pak. Saya mungkin biasanya jawaban Pak Haji ya, mungkin dia lupa. Waktu katedral dengan Pak Tommy juga, Pak. Oh, ada Pak Tommy. Ada. Oke. Terus? Iya, Pak. Wajar Pak, udah lama, 2 tahun yang lalu. Terus Pak Anton? Iya, saat itu pertama kita nggak ada hasil, terus yang kedua akhirnya ketemu dengan Pak An. Ya. Saat itu Pak Tommy hubungan berkomunikasi dengan Pak An diminta hubungi besar langsung. Itu yang dari kami. Oke, artinya fix memang itu miliknya Suster Betul. Carlos Borromeus ya. Betul. Oke. Nah, kemudian BAP saksi nomor 67 ini tadi soal surat penawaran harga tanggal 4 Maret 2019 ya. Ini apakah Pak Anton melihat pada saat Pak Tommy mengantarkan surat itu ke Saranajaya? Tadi ada BAP 67 ini ada surat penawaran harga tanggal 4 Maret 2019. Apakah Pak Anton melihat saat Pak Tommy mengantarkan surat itu ke Saranajaya? Beliau bilang mau mengantar langsung gitu. Oh, tapi saudara lihat tidak? Iya. Ya? Iya. Oke. Nah, kemudian terkait survei tadi, ya, kita fokus tadi survei yang ketiga kata Pak Haji tadi, tanggal 6 Maret 2019. Pak Anton ikut ya? Ada membuat berita acara survei? Ada, Pak. Ada bertanda tangan di berita acara survei ini? Ada, Pak. Apakah saat itu ada Pak Yadi dan Pak Indra dari Saranajaya? Ada. Oke, berarti surveinya terjadi saat itu ya? Betul. Baik. Apa tanggapan pihak Saranajaya pada saat dilakukan survei? Mereka sih tertarik dengan posisi tangannya dan sesuai dengan kriteria yang mereka minta, jalannya, lebaran musanya gitu. Jadi berminat saat itu. Saat itu mereka tertarik. Ya. Kemudian ada surat kepeminatan atas penawaran tanah. Saudara tahu? Ya, surat dari Saranajaya. Pihak Saranajaya berminat atas tanah tersebut, gitu ya. Baik. Nah, kemudian negosiasi, ya.
Apakah saudara hadir pada saat acara negosiasi dengan pihak Saranajaya? Hadir, Pak. Baik. Dalam kapasitas apa saudara hadir di sana? Saya di tangan kami untuk mendampingi ibu. Ya, kapasitas Adonara berarti kan selaku manajer operasional. Betul. Ya. Nah, kemudian apakah dalam proses tersebut terjadi tawar menawar? Terjadi, Pak. Kan tadi SPH-nya 7,5 juta gitu ya. Betul. Nah, penawaran dari Saranajaya berapa? Awalnya 5 juta. 5 juta. Betul. Kemudian pihak Adonara, saudara? Saat itu terakhir itu mentok di angka 5,5. Ya. Di sana naik 5,2, tapi belum sepakat. Akhirnya saya hubungi Pak Romi. Ya. Untuk menyampaikan setelah itu Pak Romi menyebutkan 5,2 dia sepakat. Oke. Apa yang menjadi dasar penentuan harga 5,2 juta per meter pada saat negosiasi itu? Sepakatan dulu ya. Saranajaya bersepakat, Iya. pihak saudara juga bersepakat. Iya. Kesepakatan saat itu terjadi. Betul. Apakah saat itu ada dibicarakan tentang appraisal? Tidak. Tidak ada ya. Pengalaman saudara lah dalam hal jual beli tanah ini. Kewajiban pihak siapa yang menyediakan appraisal? Pembeli. Pembeli. Iya. Nah, kemudian tadi dari komunikasi yang sudah disampaikan dan ditanyakan tadi, komunikasi saksi dengan Yadi Robi ya. Apakah sebelum terjadi negosiasi itu tadi, acara negosiasi tadi, sudah terjadi kesepakatan di angka 5,2 tadi? Belum ada. Belum ada ya. Nah, dalam pertemuan negosiasi tadi ya, apakah ada dibicarakan tentang zonasi? Sempat dibicarakan Pak. Apa yang dibahas saat itu? Saat itu yang saya ingat Pak Yadi menanyakan ke staf SJ, beliau menanyakan gimana itu mengenai donasi. Saya ingat jawaban dari Pak Yadi itu, dia bilang katanya sudah dicek Pak, itu donasi kuning, R9. R9. Kita mau tingkatin R7. Ingat saya seperti itu. Tidak ada komplain dari pihak Saranajaya saat itu. Kemudian apakah juga dibicarakan tentang sertifikat alas hak yang saudara miliki saat itu? Disampaikan itu, sehingga saya Pak. Ya. Ada berapa sertifikat dan berapa giring? Saya ingat sertifikat 11, giritnya ada 14 Pak. Ya. Apakah ada dipersoalkan oleh pihak Saranajaya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, kemudian dalam pertemuan negosiasi itu, apakah pihak Saranajaya ada menyampaikan peruntukan pembelian tanah tersebut? Ingat saya ya, Ya untuk apa katanya saat itu? untuk DPN Pak itu. Untuk perumahan. Nah, kemudian proses berjalan, ada undangan 5 April 2019 dan ada penandatanganan PPJB tanggal 8 April 2019. Saudara hadir? Hadir Pak. Hadir ya. Dari pihak saudara Adonara gitu ya, dan pihak Saranajaya. Iya. Kemudian ada notaris. Iya. Tadi saudara sebutkan notaris Yuriska Lady Enggrani. Betul. Betul ya. Siapa yang menunjuk notaris ini? PSJ. PSG. Siapa yang membayar jasa notaris? Saranjaya. Saranajaya, baik. Nah, saya menggambarkan kurang lebih di sini pihak Saranajaya, di sini pihak saudara, ada notaris di tengah-tengah, gitu ya. Karena akan menandatangani sebuah akta perikatan perjanjian jual beli atau PPJB ya. Apa yang disampaikan notaris kepada para pihak saat itu? Seingat saya notaris itu membacakan alasatnya yang ada, itu membacakan nilai-nilai
terus kemudian juga target pembayarannya seperti apa gitu. Selaku notaris artinya waktu itu jelas ya. Notaris mengetahui yang dijual itu adalah 11 sertifikat dan 14 giring. Tahu. Begitu ya? Baik. Kemudian tidak ada dipermasalahkan oleh notaris soal sertifikat yang mau dijual itu. Tidak ada ya? Ada berapa PPJB yang ditandatangani? 20 Berapa? 20 Ya, 25 ya. Kami ada kopinya. 25 PPJB. Ada 11 sertifikat HGB dan 14 giring. Gitu ya. Saudara melihat? kendaraan Ya, ada foto-fotonya nih, Pak. Pada saat itu ya. Tuh. Nah, kemudian selesai acara penandatangan PPJB tadi. Tidak ada persoalan atau permasalahan yang disampaikan oleh notaris saat itu. saat itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kemudian BAP saksi nomor 14 dan nomor 16 ini ya. Dalam prosesnya kemudian apakah transaksi jual beli antara yang dituangkan dalam PPJB antara pihak saksi dengan Suster Carolus Beronius pernah dibuatkan akta pembatalan PPJB-nya? Pembatalan PPJB. Ini Pak. Ya, kan buat PPJB antara pihak saksi dengan pihak suster, Oke. ya kan? Berjalan. Sampai saat ini apakah sudah pernah dibuatkan akta pembatalan atas PPJB? Belum. Bagaimana? Masih berjalan atau seperti apa? Kalau saya berjalan. Masih. Iya. Belum ada pembatalan. Ya? Belum ada pembatalan. Belum ada akta pembatalan. Baik. Nah, apakah saat itu saudara mengetahui kewajiban daripada Suster Carolus Borromeus ini terhadap sertifikat tanah itu? Mengetahui. Ya seperti apa? Ya itu yang giring itu yang mau disertifikasi, mereka dari 14 giring itu baru 3 yang ada peralihannya. Sedangkan misalnya 11 belum ada. Sampai sekarang. Sampai saat ini belum ada. Padahal itu kewajiban dari pihak suster saat itu. Betul. Nah, kemudian terkait dengan PPJB yang dibuat notaris Yuriska dengan pihak saudara dan Perumda Saranajaya. Apakah saat ini sudah dibuatkan akta pembatalan atas PPJB tersebut? Belum ada. Belum ada. Saya tahu belum ada. Bagaimana? Masih berjalan atau seperti apa prosesnya? Masih. Pak. Masih. Baik. Pihak saudara tadi sudah menerima pembayaran 100% atau baru sebagian? Baru sebagian. Pak. Baru sebagian ya. Nah, kemudian terkait dengan rapat-rapat saudara di PT Adonara Propertindo terkait dengan penjualan tanah muncul ini. Dengan siapa saudara melakukan rapat-rapat? Dengan Pak Tommy. Kemudian BAP nomor 46 ada tadi percakapan-percakapan ya. Saudara dengan Yadi Robi gitu ya. Percakapan itu tercatat di tanggal 13 Mei 2019. Gitu ya. Tidak usah kami bacakan lagi, tadi sudah disampaikan terkait dengan pembayaran kedua oleh Saranajaya kepada pihak saudara gitu ya. Nah, ini 13 Mei 2019. Kapan kemudian terjadi pembayaran keduanya? Persisnya pastinya saya lupa. Di bulan apa? Mei juga mau saya. Pembayaran kedua Saya lupa Pak. ada di BAP saudara ini. 18 Desember 2019. Gitu ya. 4 bulan kemudian baru terjadi. Iya. Sepengetahuan saksi apa yang dilakukan Pak Yadi saat itu untuk mempercepat proses pembayaran
tahap kedua ini? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Terkait komunikasi ini, setelah itu ya, apakah saudara ada memberikan sejumlah uang kepada Pak Yadi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak. Nah, kemudian soal ya tadi sudah kami tanyakan BAP nomor 53 itu ada meeting di Rumah Sakit Carolus Borromeus tadi ya, di bulan Februari 2020 sampai hampir setahun kemudian sejak PPJB di bulan Maret 2019. Pada saat pertemuan di Rumah Sakit Carolus Borromeus tadi, apakah pihak Suster Carolus sudah menyelesaikan kewajibannya? Belum. Masih tetap giring? Ya. Apakah karena itu tidak dilakukan pembayaran oleh pihak saudara kepada suster? Pada iya. Terima kasih Pak Anton. Menambahkan, ingin menambahkan? Diulang ya. Ya.